Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula saking Surabaya, Gus. Cih, Nami kula Pak Rois. nggih. Simo Surabaya. Kala winginane niku ten kampung kula ngadakaken megengan bersama. Kebetulan kula dikengken mimpin. Dadi kula waosaken tahlil. Perasaan kula ya ana apa sih ahli kubur iki nek rumangsa seneng kula wacaaken dzikirullah sing sempurna. Nggih. Terus ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Nggih kula wacaaken syariate la ilaha illallah. Tarekote la ilaha illallah. Kula lanjut nggih la ilaha illa anta. Kula tutup kalian la ilaha illa ana. Ben arwah niku seneng karep kula ngoten ben mboten mangan sego asem ae ben prasmanan karep kula ngoten tibake mantun acara tahlil minjingi kula niku ditimbali kalih Pak RT, Pak RW dikumpulno ten balai RW ditatar ngoten kalih tokoh masyarakat, tokoh agama. Maksude sampean niku ini ana apa sih Pak Rois? Kok sampean maca la ilaha illa ana? Apa sampean niku Gusti Allah nggih? Saderenge kula jawab, kula sukani wawasan. Sampean niku nek sekolah ya teko SD munggah nang SMP. Nek SMP munggah nang SMA. Engko terusno nang perguruan tinggi. Ben oleh gelar sarjana. Ten Islam iki ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Sampeyan iku nek teko syariat munggah nang tarekat. Mantun tarekat munggah nang hakikat. Mantun nang hakikat munggah nang makrifat. Ben oleh gelar makrifat. Terus sing sampai-no ya la ilaha illa ana iku lho sing tak takokno. Terus sing ngoten Gus. Nggih kula jawab, sampeyan niku la ilaha illallah iku sing ngambang, guru ngeroh. Iki tak dudukno barange iki lho. Nang ngarepe sampeyan, nang jero atine sampeyan kok gak gelem. La ilaha illa ana iku wiriten dalam hatimu. Ben nyambung. Nggih. Mboten purun. Aku cuman nyampe tok. Gelem ya gawin, gak gelem ya buakan nang kali kono. Wong aku nyampekno. Ben padha-padha ngerti kan ngoten Gus. Terus beliau-beliau itu memang keras. Nggak boleh Pak Rois, nggak boleh la ilaha illa ana sampai nggak boleh. Saya melarang. Pertanyaan saya diteruskan napa mboten ngoten. La ilaha illa ana niku diterusaken apa mboten? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau pertanyaannya itu diteruskan atau tidak, jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tapi sebelum kami sampaikan ayat tersebut, memang kula mboten nyalahke Pak RT, Pak RW, tokoh agama kuwi mau. Sebab apa? Anta wa ana itu tidak terucap. Itu terucap manakala ilmu untuk masuk di anta bagaimana, di ana bagaimana. Ilmunya yang disampaikan anta wa ana rapopo. Tapi ketika saat sampai pada ana, ini ada dua makola. Artinya boleh hanya di dalam diri Anda, berarti tidak keluar. Boleh tidak, artinya boleh untuk yang lainnya, berarti harus keluar. Dasarnya apakah diteruskan atau tidak, kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah Allah ini mengutus utusan sebelum dirimu, termasuk dirimu, illa nuhi, kecuali dia harus mengemban wahyu intiku. Artinya apa, Pak? Beliau wajib, para rasul itu menjelaskan maksud la ilaha illa ana itu bagaimana? Wajib. Artinya rasul siapapun tidak ada yang tidak menjelaskan tentang maksud illa ana. Gak ada, semuanya menjelaskan. Semuanya menjelaskan. Sebab dengan ilmu yang dijelaskan tentang illa ana, di belakangnya itu fa'budun, supaya bisa menyembah dengan sebenar-benarnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lah, untuk menjelaskan tentang illa ana, proses awalnya itu anta dulu. Bagaimana anta itu? Dikupas. Akhirnya di dalam anta itu engkau atau kamu, berarti kalau kita bicara kamu dalam arti bahasa, berarti dekat. Kalau huwa jauh, apalagi apalagi Allah, nama. Makanya sering saya katakan, selama ini saya bicara Mbak Desi Ratnasari, tapi wujudnya gak tahu ketemu. Apakah itu dikatakan cinta yang benar? Tidak, nggak bisa. Kalau sudah bicara tauhid anta, sudah merasa kalau Allah itu dekat pada kita, maka kita ada dalam hati akan muncul satu kesadaran bahwasanya kita selama ini menjauh dari Allah. Mengatakan Allah jauh, kita berlaku dolim pada Allah. Sehingga mengapa dalam surat Al-Anbiya 87, subhanaka inni kuntu minadz dolimin. Merasa dolim selama ini kita, kesadaran ada. Karena Allah sudah dekat. Nah,
Disitulah nanti ada yang namanya tahapan-tahapan di dalam anta. Pertama, di situ nanti kita akan dimasukkan di dalam tahapan su'aul basyirah. Rasa atau iman yang benar. Ingat, iman yang benar adalah ihsan. Inilah proses perjalanan Anda untuk menafikan diri. Ruh, di dalam ruh ada imanul haq, rasa tadi, di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, di dalam nur makrifat ada Allah. Ruh akan bisa sampai bertemu Allah melewati ruh itu harus masuk di dalam imanul haq, rasa. Kalau kita bicara rasa itu enggak pernah bohong. Kalau ini wedang kopi mesti terasa kopi. Kalau ini wedang degan ya terasa degan. Kalau enggak percaya jajal. Iya. Artinya imanul haq itu jatuhnya di ihsan. Jatuhnya di ihsan. Jatuhnya di ihsan. Ihsan itu benar. Sebab apa? Sebab hati jenengan itu sudah menerima dinut tauhid. Akhirnya muncul rasa yang benar. Muncul iman yang benar. Iman yang hanya pada Allah di dalam aspek apapun yang berperan. Sudah tidak lagi menuduh dan beriman yang menolong saya tetangga. Sudah tidak lagi dalam hati jenengan beriman yang memberikan petunjuk, membimbing kita adalah klason. Tetapi kita sudah mengatakan dan beriman semua adalah Allah. Nah, ketika ruhaniyah itu selalu mengasah dzikir sirul asrar di dalam su'aul basyirah, maka kata Allah, di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, ada cahaya. Ini Pak, ini nanti proses Anda kholwat ya. Kalau secara khusus nanti Anda akan menemukan satu cahaya makrifat. Masuk di dalam satu alam yang Anda tidak tahu siapa-siapa. Alam yang tak terbatas, padang, terang benderang, enggak panas, tapi terasa dingin. Tidak ada siapa-siapa. Itu kalau nanti sudah kholwat. Loh, di dalam nur makrifat itu ada Allah. Laksana gini Pak. Kegelapan alam muhadoroh ini kita bicara masalah jasmaniah, ya. Tadi kan secara rohaniah. Jikalau lampu ini tidak dinyalakan, mesti gelap. Kalau gelap, kita tidak bisa melihat apa. Lah, bisanya kegelapan ini akan hilang, maka wajib didatangkan cahaya lampu ini. Ya, cahaya lampu ini akan datang manakala listriknya tidak mati. Kalau siang mataharinya itu harus naik, tidak tengok-tengok ning nisor. Istilah kita ruhaniyah. Jikalau jagat hatimu itu jadi terang,
Rasa itu kudu, iman itu harus muncul. Harus muncul. Istilah bahasa mata harus melek. Tutupnya mata ini harus hilang. Apa yang menutupi mata sehingga gelap? Karena katarak. Apa tutupnya hati ini sehingga kita tidak terang jagate ati terhadap Allah? Hubbus syahawah. Kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Itulah yang disebut masyaallah. Kalau hikam disebut al-aghyar. Perkara-perkara selain Allah. Akhirnya jatuhnya iman kita pada selain Allah. Lah ini yang menutupi. Akhirnya mata hati kita disebut mata hati yang gelap. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Berpenyakit. Berpenyakit. Mengapa harus berpenyakit? Karena ketika saat dinu tauhid disampaikan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, enggak percaya. Enggak percaya. Sehingga ketika kita tidak percaya, khatamallahu ala qulub, Allah mengunci, menutup hati kita. Dengan apa? Ya dengan kealiman kita. Dengan kesugihan kita, kekayaan kita. Dengan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Tak simpulkan dengan keakuan diri kita yang ada. Inilah Pak. Allah mengunci, Allah menutupi hati kita dari nyatanya Allah. Nah, biar itu dibuka oleh Allah, iman kita jangan menghadap selain Allah. Iman kita harus hanya pada Allah ini. Otomatis kita harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi utusannya yang sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Itulah ku sebut sebagai guru akhirat kita. Cirinya beliau itu membawa ajaran yang menjadikan ruhaniyahmu ikut tentram. Cirinya beliau itu akan menarik ruhaniyahmu untuk menghadap kembali kepada Allah. Beliau nggak mungkin mengajarkan kau menjadi dunyamu sukses, bisnismu lancar, biar menjadi DPR sukses, menjadi presiden sukses. Beliau tidak seperti itu. Beliau yang hanya mengajarkan tentang ilmu kaweruh, tentang dinut tauhid. Hanya itu. Beliau itu gitu. Lah, setelah imanul haq, rasa itu muncul di dalam diri Anda, maka Allah dawuh, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur 35. Cahaya makrifat ini hanya diberikan terhadap hamba yang beliau kehendaki untuk menerangi jagatnya hati dan mengusir kegelapan hati. Istilah penyakit hati, Allah membersihkan kotoran-kotoran hati tadi. Dibersihkan karena itu yang menggelapkan. Diusir oleh Allah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jelas. Berarti nur makrifat itu hanya diberikan hamba yang selalu fal ya'mal amalan sholihan, berzikir. Baru cahaya datang. Ketika cahaya datang, gelapnya hilang badan. Hilang seketika itu. Yang tadinya kita tidak bisa melihat di depan kita ini ada apa, ketika lampu ini menyala, maka
terlihatlah semuanya. Artinya apa Pak Bu? Ketika nur makrifat itu jatuh di dalam hati Anda, maka sing nyoto yang nyata itu hanyalah Allah. Selainnya tidak nyata, fana, termasuk keakuan diri, fana. Berarti yang menjadikan padang itu nur makrifatnya? Bukan. Gus tambah bingung aku ngaji. Mang cari katanya cahaya itu yang mengusir kegelapan. Kok sekarang tak tanya kok bukan? Ngetutno sampean tambah bingung kabeh aku ngaji ini. Gak apa-apa bingung sih. Biyen aku ya bingung. Tapi bingungku dulu itu gak seperti bingung jenengan. Bingungku dulu itu nyun sewu, oleh karena masyayikh itu menyampaikan dengan bahasa kinayah, isyarah, tambah bingung. Nek jenengan ora. Berarti yang mengusir kegelapan itu adalah listrik, mang lho Pak. Coba listrike ora muncul apa muncul cahaya? Berarti yang mengusir kegelapan itu bukan cahaya, tapi hakikate yang mengusir nafsu kegelapan ini bukan nur makrifat, tapi hakikatnya adalah hidup. Itulah Allah Subhanahu. Nah, kudu sampean sendekno ning kuno. Memang secara dohir proses keilmuan ini ruh imanul haq nur makrifat seperti cahaya ini yang menghilangkan padahal nur makrifat yo si makhluk. Imanul haq yo si makhluk. Ruh ya si masih makhluk. Sampai nek kepingin mi'raj iku hanya sekejap ketemu Allah, langsung ae aku Allah. Iku nanti dengan sendirinya akan muncul tanpa jenengan rencanakan. Sing penting jenengan sakniki ngembangno imanul haq, nur makrifat akan dijatuhkan Allah, akan muncul sendiri. Nyuwun sewu, mengapa Pak RT, Pak RW, tokoh agama menyalahkan jenengan sehingga tidak boleh menyalahkan? Karena beliau memandangnya dari sisi makhluk. Makhluk siapapun gak boleh mengucapkan la ilaha illa ana. Memang terkesan ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Beliau-beliau tidak bisa ainul basyirahnya melihat hidupnya, melihat Allahnya yang berucap. Gak bisa. Sama dengan kita. Jenengan kalau imanul haq belum jenengan bangun, zikir rasa belum sampai bangun, mohon maaf. Siapapun kita akan menuduh sing ngajiku klason. Sing memberikan petunjuk klason. Saya coba kalau dikembalikan dalam surat Al-Qasas tadi. Ini langsung Rasulullah loh ya. Klason yang ketemu piro. Ini langsung Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk walaupun terhadap orang dekat kamu yang kau cintai. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa? Walakinallaha yahdi may yasha. Yang kasih petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Biar jenengan gak bingung gini. Urip Allah bertajali terhadap Muhammad. Mengizini petunjuk itu diletakkan Muhammad untuk diberikan kepada umat. Logikanya begini, saya pemborong Pak. Saya pingin borong ini
Apa ini? Gedong. Oke. Saya dapat job pemborong. Otomatis saya harus mencari tukang dan kuli. Lah gitu toh. Oke. Yang bekerja secara dohiriyah, tukang dan kuli. Tapi saya hakikatnya yang memiliki ini. Pekerjaannya kuli bisa bekerja, tukang bisa bekerja karena saya. Karena saya pemborong. Artinya kuli dan tukang tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan ini manakala tidak saya perintah. Artinya Bapak Ibu, Rasulullah tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuk terhadap umat manakala tidak diizini oleh Gusti. Yes. Nek ini clear nggih? Clear. Tapi ada yang tidak begitu, Pak. Kesuwen. Jadi kau bau. Innani anallah. Lah. Nggih niki ndadekno bingung umat, akhirnya di situ suasana menjadi keruh. Dan jenengan digawa nanggone balai RW. Nek pertanyaannya apakah ini saya teruskan? Melihat dari surat Al-Anbiya 25, wajib Rasulullah itu menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Wajib. Tapi sampean proses. Nek mboten sampean proses, kalau tidak kita terangkan secara proses, bingung wong-wong niki. Jadi kita proses dari anta menuju ke ana, baru lanjutkan. Nggih.